Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswin, NIM D021537, kelas Informatika C. Di sini saya akan membuat video tentang elektronika komputer. Oke, langsung saja untuk menghabiskan waktu. Pengertian elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik semi dan lain-lain sebagainya. Kemudian elektronika terdapat dua komponen, yakni komponen yang pertama komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen yang hanya yang dapat bekerja atau berfungsi jika diberi satu daya luar. Sedangkan komponen pasif yakni adalah komponen-komponen yang tidak dapat berdiri sendiri atau membangkitkan arus listrik. Artinya komponen pasif di sini tidak dapat membangkitkan dengan sendirinya, membangkitkan arus listrik dengan sendirinya. Kemudian terdapat pengukuran komponen elektronika. Pengukuran komponen elektronika ini terdapat beberapa pengukuran. Yang pertama, mengukur resistansi. Yang kedua, mengukur tegangan DC. Yang ketiga, mengukur daya. Yang keempat, mengukur tegangan AC. Yang kelima, mengukur arus atau searah. Yang keenam, menguji kapasitas atau kondensator. Yang ketujuh, menguji dioda. Yang keenam, menguji transistor. Kemudian adapun rangkaian listrik. Di sini rangkaian listrik merupakan hubungan antara komponen listrik yang dialiri oleh arus listrik dalam kondisi rangkaian yang tertutup. Dalam teknik listrik, analisis rangkaian listrik merupakan kajian utamanya. Kemudian kita beralih kepada rangkaian elektronika. Rangkaian elektronika adalah rangkaian listrik atau sirkuit listrik yang memakai komponen elektronika aktif seperti transistor dan sirkuit terpadu. Oke, itulah penjelasan mengenai tentang elektronika ya. Kemudian kita beralih kepada komputer. Pertama, komputer ini merupakan peralatan elektronika yang menerima atau masukan data, mengelola data dan memberi hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara atau video. Kemudian komputer ini terdapat tiga bagian, yakni firmware, software, dan hardware. Firmware ini adalah sebutan untuk manusia. Firmware ini adalah sebutan untuk manusia yang memakai atau mengoperasikan komputer. Kemudian software ini adalah kumpulan data elektronika yang disimpan dan diatur oleh komputer. Dan data elektronika yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Artinya di sini adalah software atau perangkat lunak yang berada dalam komputer seperti aplikasi-aplikasi,
Kemudian software ini terbagi dua, yakni ada aplikasi dan utilitas. Aplikasi software adalah suatu subkelas perangkat lunak atau software yang bermanfaat kemampuan komputer langsung guna melakukan suatu tugas yang diinginkan si pengguna. Jadi itulah penjelasan tentang mengenai aplikasi software. Kemudian utilitas software. Utilitas software ini adalah perangkat lunak komputer yang dirancang untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu mengelola sebuah komputer ataupun sistem. Kemudian kita beralih kepada hardware. Hardware ini adalah suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Jadi sudah jelas ya. Kemudian hardware ini terdapat 3 macam, yakni ada masukan atau input, penyimpanan, dan keluaran atau output. Di sini penjelasan mengenai tentang masukan atau input. Masukan input hardware terdapat beberapa contoh, yakni ada keyboard, mouse, mikrofon, termasuk scanner, webcam, dan joystick. Kemudian penyimpanan dari hardware. Penyimpanan hardware ini contohnya hard disk, flash disk, dan floppy disk. Jadi ada 3 penyimpanan hardware. Hard disk ini penyimpanan perangkat keras sebagai media penyimpanan data. Jadi hard disk itu perangkat keras untuk menyimpan data. Sedangkan flash disk data sementara. Sedangkan floppy disk alat untuk membaca atau menulis penyimpanan data. Kemudian adapun keluaran dari hardware. Di sini keluaran hardware terdapat beberapa contoh atau outputnya, yakni monitor, speaker, printer, plater, proyektor, dan handset. Itulah penjelasan mengenai tentang hardware, software, dan firmware. Kemudian sistem operasi. Sistem operasi ini jadi inilah yang terdapat sistem operasi ini adalah untuk membuat manusia atau mempermudah manusia atau pekerjaan manusia secara simplis, atau dapat membuat pekerjaan manusia atau pekerjaan manusia menjadi gampang. Jadi itulah penjelasan mengenai kedua materi ini. Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.